Duo Akang Uni, Mahardika dan Mikaira dari segmen City to City berpetualang ke dataran tinggi di Bandung Selatan. Kawasan Ciwidey dan Ranca Bali dijelajahi sekaligus menguji ketangguhan mobil listrik VinFast VF3 melintasi medan pegunungan. Simak keseruannya di liputan berikut ini. In association with Selamat datang di City to City, masih bareng aku Mikaira Almar dan juga Mahardika Utama yang bakalan ngajak keliling Ciwidey buat nyobain destinasi yang menguji adrenalin. Nggak cuma nguji adrenalin, Kai, tapi di sana juga kita bakal healing setelah kemarin lelah beraktivitas harian. Kata Mbah Google nih ya, Ciwidey itu ada di ketinggian lebih dari 1.200 mdpl. Berarti mostly kontur jalanannya pada nanjak nih. Tapi kenapa ya? Kulihat Kang Dika bawa mobilnya santai banget dan juga mobilnya effortless banget. Ya jelas, meskipun mobil listrik ini tenaga puncaknya 40 HP, tapi ketika kita melibas tanjakan di Ciwidey yang juga berkelok ini, tetap bertenaga dan akselerasinya juga nggak bercanda. Dari 0 sampai dengan 60 km per jam, kita bisa dapetin dalam waktu 6 detik aja. Selain itu, dengan penggerak roda belakang dan cara berkendara yang stabil, kita bisa dapetin energi yang efisien. 1 kWh nih kalau dilihat dari odometer bisa menempuh 12 km. Irit kan? Kalau dikonversi ke rupiah kira-kira berapa ya Kang per km-nya? Kalau kita beli di SPKLU milik negara nih, 1 kWh itu kan harganya sekitar Rp2.400 ya. Artinya 1 km kita hanya keluar uang Rp200 aja. Nah Kai, yang menarik lagi, selain hemat energinya, kita yang pakai mobil listrik ini juga bisa dapat benefit lain yang lagi-lagi bikin kita bisa berhemat. Kita bisa dapat free charging di seluruh charging station milik VinFast sampai Maret 2028 nanti. Kai, ngomong-ngomong, kayaknya kita udah mau nyampe nih di destinasi wisata tujuan kita. Sekarang kita udah sampai di Kawah Rengganis yang ada di Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Kai. Di sini hawanya dingin ya, jadi harus pakai jaket. Dan selain itu pemandangannya juga eksotis, dikelilingi sama kebun teh. Dan yang paling penting lagi nih, apa yang kamu mau di awal udah ada banget di depan kita. Nah ini dia nih, Suspension Bridge alias jembatan gantung Kawah Rengganis. Iya Kang, udah tahu. Sebelum kesini kan aku riset dulu. Jadi nih ya, panjang jembatan ini 378 meter. Dan juga tingginya nih ya, 70 meter dari permukaan tanah. Dan FYI nih, jembatan gantung di Kawah Rengganis ini jadi salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara setelah Suspension Bridge yang ada di situ Gunung Sukabumi. Gimana? Kita jalan ke sana? Oke, lanjut. Jembatan gantung ini dibangun tahun 2021 untuk memudahkan akses ke Kawah Rengganis. Supaya aman, kapasitas jembatan ini dibatasi hanya 100 orang atau sekitar 5 ton untuk 1 kali penyeberangan. Buat orang yang punya ketakutan akan ketinggian kayak saya, ngelewatin jembatan ini tuh ujian banget Kai, cukup bikin keringet dingin. Karena setiap kita jalan, apalagi kalau ada orang lain yang juga lewat jembatan ini, jembatannya kan jadi goyang ya. Dan bukan cuma jembatannya yang goyang, Iman juga jadi goyang nih, apakah harus lanjut sampai ke depan atau balik lagi? Tapi buat kamu nih ya yang berani, dijamin destinasi ini bakal naikin adrenalin. Tipsnya kalau takut jangan lihat ke bawah ya. Ini lihat apa? Lihat aku aja. Aduh. Nah, dari jembatan gantung ini, kita juga bisa ngeliat landscape perkebunan teh sekaligus Kawah Rengganis yang cantik pisan. Untuk sampai ke sana, ini salah satu cara terbaiknya. Tapi kayaknya ada yang lagi gemeteran nih. Hihihi. Nah, lihat tuh Kang Dika di belakang aku lagi ketakutan. Wah, cemen ya, ketinggalan loh. Balas dendam dia kalah di go-kart. Wah. Kai,
Tungguin. Pada akhir pekan, lebih dari 1.000 wisatawan berkunjung ke Kawah Rengganis. Nggak sedikit juga loh turis mancanegara yang datang ke destinasi ini. Tadi kita udah nyobanya Kang ya jembatan ini, jadi penasaran nih kira-kira gimana ya experience pengunjung lain pas sudah ngelewatin jembatan ini. Halo, permisi. Halo, Bapak hai. Ibu, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Irwan. Saya Nurul. Kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Kami dari Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, oke. Gimana experience-nya sejauh ini melewati jembatan gantung ini? To be honest, this is my first time lah datang sini. Jadi dekat sini memang sangat cantik lah dia punya pemandangan. Bila lalu situ walaupun agak capek, tapi kira sangat cantik lah dia punya pemandangan. Good experience lah. Good experience. Ada rasa takut tadi? Buat masa tak ada rasa takut. Tak ada. Okey, semua okey. Sebab tengok pemandangan yang cantik kan. Jadi rasa takut tu tak ada lah. How about the safety? Safety, saya rasa sangat-sangat safety lah. Bila saya naik keranjang apa tadi, keranjang Sultan. Naik tadi safety dia sangat bagus. Safety sangat bagus. Jadi tak perlu rasa risau dan takut lah. Happy holiday. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, hai. Alright, thank you. Uji adrenalin di tempat ini belum selesai. Masih ada wahana Keranjang Sultan. Kira-kira Kang Dika berani nggak ya? Duh, lagi-lagi berurusan sama ketinggian. Mau bilang nggak berani, tapi gengsi sama anak muda. Bismillah lah ya, doakan saya. Nah, saya sekarang ini lagi persiapan mau naik Keranjang Sultan namanya. Kita mau pasang buat safety dulu. Sensasi takutnya masih sama buat saya yang fobia ketinggian. Tapi ini lebih nyaman ya, karena kita tinggal duduk, menikmati pemandangan. Dan dari sini, kita bisa lihat Kawah Rengganis lebih dekat lagi. Sekarang saya lagi menaiki yang namanya destinasi Keranjang Sultan nih. Kurang lebih tingginya sama kayak jembatan gantung tadi, 70 meter dari atas tanah. Dan di sini kita lebih leluasa nih melihat Kawah Rengganis dari atas sini. Dan juga nih ya, sensasinya pasti lebih berbeda karena kalau jembatan tadi kita jalan ya dengan sensasi goyangan, di sini kita lebih santainya. Bang Dika, gimana? Aman nggak? Masih aman. Ini mah kecil. Biasa ini. Kelihatannya agak bahaya ya, tapi sebenarnya pihak pengelola udah menjamin nih aspek-aspek keselamatannya. Jadi untuk di jembatan sendiri kita untuk maintenance-nya sendiri itu hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu pasti ada pemeriksaan apakah kita skrupnya ada yang kendor kah atau sisanya yang lain, pasti maintenance-nya ada seminggu sekali itu. Dan untuk di Keranjang Sultan sendiri mungkin tadi yang seperti ada di video sebelumnya bahwa ada safety belt ataupun kita memang maintenance-nya juga sama. Jadi untuk maintenance dari jembatan dan juga di Keranjang kita disatukan untuk seminggu sekali seperti itu. Oke. Nah Kang, kalau untuk do and don'ts-nya nih, kira-kira di masing-masing wahana nih kira-kira apa aja? Untuk yang pertama untuk di jembatan khususnya bagi yang mempunyai penyakit riwayat asma ataukah riwayat penyakit jantung atau yang lainnya mungkin tidak disarankan untuk menaiki jembatan karena memang kita berada di ketinggian di 70 meter di atas permukaan tanah, maka dari itu mungkin itu akan menjadi salah satu faktor ketakutan tersendiri. Nah, lalu kita tidak boleh merokok jelas itu karena di bawah kita ada di pusat kawah dan juga kita banyak tanaman-tanaman, banyak vegetasinya cukup rapat, jadi meminimalisir kemungkinan untuk terjadinya kebakaran hutan. Nah, abis ini kita pengen lihat langsung kawah dari dekat karena kalau di tempat lain kan kita hanya bisa lihat kawahnya. Tapi kalau ini kayaknya kita bisa langsung ada di kawahnya sendiri. Iya, betul. Betul Kak. Kawah Rengganis terbentuk dari hasil letusan Gunung Sunda Purba ratusan tahun lalu, meninggalkan kawah aktif, uap belerang, dan sumber air panas alami. Dan tahu nggak Kai? Ada studi scientific report dari nature.com bilang kalau kandungan sulfur ini dipercaya buat ngebantu relaksasi otot dan peredaran darah. Seperti apakah rasanya? Bagi pemirsa yang ingin berendam ya di kawasan Kawah Rengganis ini, nggak perlu khawatir karena suhu air di sini masih bisa diterima tubuh nih. Dibilang hangat, iya ya, panas enggak. Pas banget lah ya pokoknya.
Dan ini tuh langsung dari perut bumi, Kai. Artinya natural banget. Dan berendam di sini tuh menjadi salah satu kegiatan paling relaxing, paling healing. Apalagi buat saya nih, yang tadi tegang banget abis jalan di jembatan itu, lalu kemudian naik lagi ke Keranjang Sultan. Waduh, kaki kan berasa tegang ya. Celupin ke sini, ya relax lagi. Tapi ingat, jangan lama-lama karena nggak baik juga terlalu lama menghirup aroma belerang. Jadi, kalau pengen ngerasain sensasi uji adrenalin sekaligus healing sambil berendam air panas di sini, Kawah Rengganis buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dari petualangan di Kawah Rengganis kali ini saya jadi belajar kalau untuk menghadapi ketakutan itu ternyata cara terbaiknya adalah dengan ya dihadapin aja walaupun ampun-ampun juga ya. Kalau gitu berarti Kang Dika berani dong kalau aku tantang lagi ke sana. Lain kali aja ya. Kalau gitu kita tantang Kang Dika di episode City to City selanjutnya. Siapa takut? Dika Ramar. Mahardika Utama. Sampai jumpa. In association with